Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berbahagia di minggu Trinitatis pada hari ini. Kita berkumpul bersama keluarga yang dikasihi. Segala ciptaan Tuhan hendaknya memuliakan namanya. Dalam Mazmur 97 ayat 10 berkata, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita sebagai manusia terlalu banyak persoalan dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada jalan lagi yang terbuka Tuhan. Namun Tuhan mau agar kita terus percaya. Mari serahkan seluruh
kejadian yang kami alami begitu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami terus mengagungkan Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi Engkau baik Tuhan, karena Engkau memang Allah yang maha baik. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, di minggu Trinitas ini Tuhan, kami mau Tuhan datang menyembah-Mu, memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Kau ciptakan kami Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, layakkan hidup kami Bapa untuk terus datang kepada-Mu Tuhan. Di pencobaan yang boleh kami alami Tuhan, Tuhan Yesus yang memenangkan setiap kehidupan kami, setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Tuhan terus pelihara kami satu persatu Tuhan. Kalaupun kami ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan kami, kami bersuka cita menjadi anak Tuhan. Kalaupun Tuhan kehidupan kami harus mengirit Tuhan, tapi Engkau cukupkan kebutuhan kami Bapa. Kami bersuka cita di atas-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada maksud tujuan. Tuhan mau kami menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan boleh berkati kami semuanya Tuhan, yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mengambil bagian pun Tuhan, mereka semua Tuhan. Tuhan berikan sukacita Bapak. Kami tidak sabar Bapak menunggu waktunya kami bersekutu kembali Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk Tuhan Yesus bertemukan muka dengan muka Tuhan di minggu depan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Lanjutkan terus menyertamu dalam GPDI Jemaat Rehoboth Sheba Tuhan. Lanjutkan terus menyertamu Tuhan dalam GPDI seluruh Indonesia dan seluruh gereja-gereja dimanapun yang sedang beribadah Tuhan, lawat mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuliakan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab kita adalah umat pilihan Allah. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Kita mau bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, ku berdiri
Sebab minggu lalu kita merayakan Pentakosta. Tentunya Roh Kudus sudah tinggal di setiap hidup kita. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang Tuhan kepadamu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Karena tidak mungkin satu detik pun kami lalui dengan kekuatan. Ini semua karena Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami nanti, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu, Engkau akan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, sebab Yesus bersama dengan kami. Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Inilah yang kami punya Bapa. Kiranya Tuhan boleh bersuka cita Tuhan, melihat apa Tuhan yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berguna Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya nanti sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang boleh pakai Bapak Gembala kami secara luar biasa. Kami mau Tuhan lingkupi Bapak Gembala kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang mendengarnya dapat diberkati dan kami bisa mempraktekannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman persembahan akan dijalankan, pujian dinaikkan, katakan sebab Tuhan Maha Besar. Pastikan dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan melimpahkan berkatnya bagi kita semua. Berkat apa itu? Tidak hanya materi, tapi kesehatan dan juga berkat kesehatan rohani dan jasmani pastinya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan pasti sanggup. Tidak ada yang tidak bisa Dia kerjakan. Semuanya boleh terjadi atas pengetahuan Tuhan.
meninggalkan kami, sebab Engkau Tuhan yang baik, dan memang Tuhan yang sungguh sangat baik. Sedang kami diperanakan lewat kami menerima, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sejak itu jugalah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, meskipun kami kurang setia, tetapi Tuhan tetap setia. Itulah kebanggaan kami Tuhan. Kami sadar seringkali kami meninggalkan-Mu tanpa kami sadari. Seringkali kami mengecewakan-Mu tanpa kami sadari. Seringkali kami membuat-Mu berduka tanpa kami sadari. Tetapi Tuhan terus mengasihi kami, terus menunggu kami, terus berkata, "Hai engkau yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku, supaya kami menerima beban yang enteng yang dari Tuhan." Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Engkau setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun terus menunggu kami agar kami berbalik dan berbalik kepada Tuhan. Bapa, masa-masa yang sulit di akhir zaman ini, kami tahu bahwa firman-Mu sedang digenapi. Firman-Mu sedang kami lihat nyata dengan adanya penderitaan yang begitu pandemi. Bukan lagi hanya wabah, tapi sudah menjadi pandemi. Seluruh dunia merasakannya Tuhan. Jika hanya wabah biasa, itu mungkin hanya ada per daerah atau per kabupaten, tetapi ini sudah menjadi pandemi. Seluruh dunia merasakan. Tuhan, kami bangga padamu hingga detik ini Tuhan. Umat-Mu semua dalam tangan-Mu, umat-Mu semua dalam perlindungan-Mu, umat-Mu semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Hamba hanyalah mengucap syukur. Tidak ada kekuatan kami sedikit pun Tuhan. Hamba-Mu adalah hamba yang terbatas, tidak bisa menjaga domba-domba-Mu Tuhan. Tetapi Engkau imam besar kami, tetapi Engkau gembala yang agung bagi kami. Engkau menjagai semua kami domba-domba-Mu. Engkau melindungi kami semua domba-domba-Mu Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan kami. Sebentar Tuhan, di minggu Trinitatis ini kami mau melihat bagaimana ciptaan-Mu memancarkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di minggu Trinitatis ini Tuhan, bagaimana ciptaan-Mu menggambarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, tolonglah kami sebentar, agar ketika mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami memahami sesungguhnya, khususnya kami umat-Mu, khususnya manusia yang Kau ciptakan segambar dan serupa dengan-Mu Tuhan. Engkau menginginkan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi semua orang Tuhan, agar kemuliaan Kristus lewat hidup kami dapat menyinari bangsa ini, dapat menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Ini waktunya, ini waktu-Mu Tuhan. Urapi kami semua, dan biarlah firman-Mu sebentar hamba sampaikan, maka lidah, mulut, bibir hamba-Mu Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga setiap perkataan, setiap kalimat, bahkan titik koma, semua dengan jelas, semua dengan cermat hamba menyampaikannya. Tuhan, tolong Roh Kudus yang sudah menyatu dengan hamba-Mu, Roh Kudus yang sudah memenuhi hamba-Mu, mari biarlah lidah, mulut, bibir hamba-Mu Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya tidak satu kata pun Tuhan, perkataan-perkataan hamba-Mu hanya dari pikiran hamba semata,
Tuhan, seluruh jemaat-Mu sekarang yang ada stay at home, berada di rumah, mereka beribadah bersama kami Tuhan lewat online. Bapa di sorga, hamba percaya biarlah media yang sudah Tuhan siapkan, biarlah media yang sudah Tuhan buat lewat anak-anak-Mu yang sudah menghasilkan bagaimana Tuhan impact ini Tuhan, semua biarlah menjadikan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Bapa tolong Tuhan, berkatilah setiap kami. Mungkin juga ada di luar jemaat-Mu, mungkin juga ada orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman-Mu. Mereka mungkin sedang membuka YouTube GPD Rehoboth Sheba. Tuhan tolong dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau hadir memberkati mereka, Engkau hadir mengurangi mereka, baik yang ada di Sumatera, di Batam, di Kalimantan, bahkan Bapak di Surabaya. Bapakku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kami semua bersama-sama menikmati berkat yang sama, berkat firman Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya bukan hamba yang kelihatan, tapi terang kemuliaan Tuhanlah yang terjadi di minggu Trinitatis ini. Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online yang terus kita lakukan, di mana pandemi COVID-19 ini belum selesai, tetapi kita percaya sesuai dengan anjuran yang kita dengar, mudah-mudahan kita di minggu kedua, minggu 14 Juni sudah dapat beribadah bersama kita. Walaupun kita tetap menuruti protokol kesehatan, kita nanti akan membuat ruangan ini menjadi ruangan yang ada jaraknya satu dengan yang lain, sehingga physical distancing terjadi, dan kita terus boleh sebelum masuk kita cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan juga kita jaga kebersihan. Saya percaya biarlah kita seperti kata Bapak Presiden, kita berdamai dengan virus ini, berdamai dengan COVID ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan selesainya ini. Tapi saya percaya hikmat Tuhan, marifat Tuhan akan membuka semua kita, supaya kita menyadari sesungguhnya seperti virus-virus yang lain, seperti hama-hama yang lain, seperti apa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, kita tidak bisa pungkiri, biarkan tetap ada di dunia ini. Tapi saya percaya roh yang ada padamu, roh yang ada padaku lebih besar dari semua roh itu. Sehingga saya percaya dengan rohnya Tuhan, dengan roh kudusnya Tuhan, kita akan cakap, melihat, menjaga, supaya kita tidak terpapar dengan virus COVID-19 ini. Saudara, sekali lagi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita Tuhan pelihara, baik pun secara jasmani, terutama secara rohani. Saudara-saudaraku, saya bangga kepada semua saudara, karena saudara tetap teguh dalam iman. Kalau saja saya kemarin mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu saya mengunjungi jemaat, saudara kami lihat tetap dalam sehat, tetap dalam bahagia, tetap dalam sukacita. Dan saya bahagia, kenapa? Karena saudaralah kebahagiaan kami, saudaralah sukacita kami, saudaralah kebanggaan kami. Kenapa saudara? Kalau tanpa saudara, maka kami pun tidak ada arti sebagai hamba Tuhan. Dengan adanya saudara, dengan adanya jemaat, saudara kami berguna. Sekali lagi, biarlah terus kita nikmati. Minggu depan mungkin terakhir ibadah online, sehingga minggu kedua tanggal 15 seizin Tuhan tak ada lagi perubahan. Kita sudah kembali beribadah, namun kita tetap mengatur jadwal kita
supaya semua kita bisa beribadah. Mungkin kita nanti akan buat sekali ibadah, tetapi jika memungkinkan sekali ibadah, kita akan atur ke ruangan ini dan kita jaga jarak 1 meter 1 orang, sehingga tidak kita bersenggolan. Dan nanti habis ibadah jangan lagi ngobrol, kita boleh langsung pulang, sebab itu anjuran protokol kesehatan. Dilarang berkerumun, dilarang bersalaman, dilarang berciuman. Kenapa? Karena semua ada waktunya. Mari kita lihat dengan Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayatnya 26 sampai 31. Bapak Ibu boleh buka Alkitabmu di rumah ataupun di mana saudara berada. Usahakan buka Alkitab. Sebab kenapa? Alkitablah firman Tuhan yang sah. Alkitablah firman Tuhan yang sah. Kenapa? Karena Alkitab hanya memuat firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, usahakan membuka Alkitab, sebab Alkitablah kebenaran yang sempurna. Alkitablah kebenaran yang sempurna. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Saya boleh baca, Bapak Ibu boleh ikuti di rumah ataupun di mana Bapak Ibu sedang berada sekarang. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini, ayat 26 dari Kejadian pasal pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudaraku, 6 hari Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, dan terakhir Dia menciptakan manusia yang segambar, yang serupa dengan Dia. Saudaraku, luar biasa minggu ini kita nanti akan terus sampai 24 kali. Setelah minggu ini nanti akan ada terus 24 kali minggu Trinitatis. Itu menegaskan bagaimana Tuhan dalam kesempurnaannya. Saudara-saudaraku, luar biasa, saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita beribadah hari ini dengan tema yang menarik, kehidupan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Saudara-saudaraku, secara singkat saya katakan, saudara, saya adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi lihat saudaraku, ketika saya adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik, ketika saudara dan saya adalah gambaran kemuliaan Tuhan, maka dengan baik, ketika juga saudara dan saya
melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak pantas, berarti saudara sedang mencoret-coret wajahnya Tuhan, sedang mencoret-coret. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah gambaran, adalah model dari Tuhan. Lalu ketika kita merusak tubuh ini, kita tanpa sadar sedang merusak kemuliaan Tuhan. Itu tadi sebabnya doa saya berkata bahwa kita adalah kemuliaan gambaran Tuhan yang sangat luar biasa. Kita berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Kalau yang lain, matahari, bulan, bintang, dan seluruh isi dunia ini, Tuhan menciptakan hanya dengan berfirman Tuhan, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirman Tuhan, jadilah bintang, bintang jadi. Semua hanya dengan firman. Tetapi untuk manusia itu, tetapi untuk saya dan saudara, Tuhan tidak sekedar berfirman, tapi Tuhan dengan luar biasa, Dia duduk dalam kemuliaannya. Dia merancang begitu rupa. Dia menciptakan bukan sekedar firman, tapi Dia mengambil tanah, membangunnya, mengukirnya, lalu terakhir menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka jadilah saudara dan saya menjadi manusia hidup. Itulah luar biasanya. Hanya manusia yang dengan tangan Allah yang kuat, Dia menciptakan kita. Dia ambil dari tanah, lalu Dia ukir dengan bagus. Dia ukir begitu rupa, sehingga dikatakan kita adalah gambaran daripada Tuhan. Saya ketika merenungkan ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya bangga. Kenapa bangga? Ternyata kita manusia sangat spesial di mata Tuhan. Itu sebabnya sebagai gambaran bagi saudara, pegang kotak ini. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ulang sekali lagi, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sedang binatang hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Dan setan hanya terdiri dari roh dan jiwa. Tidak ada tubuh. Hanya manusia yang lengkap. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Inilah gambaran yang sempurna tentang Allah Trinitatis. Allah yang sempurna. Dia memang tiga tetapi satu. Jadi dengar baik, bukan manusia namanya kalau tidak ada tubuh, kalau tidak ada jiwa, kalau tidak ada roh. Demikian pun Tuhan kita, Dia memang tiga tetapi satu. Kenapa? Dia bukan Tuhan namanya kalau tidak sempurna. Saudara-saudaraku, jangan buat gambaran yang lain. Ada banyak gambaran-gambaran yang saya melihat sangat rendah. Ada yang membuat gambar seperti telur. Saya katakan terus terang, hanya manusia lah. Alkitab katakan kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi yang pantas diberikan pengajaran, diberikan pengertian kepada semua orang bahwa ketritunggalan Tuhan hanyalah bisa digambarkan seperti manusia. Ada tiga oknum, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Demikianlah Tuhan dalam keesaannya, tidak bisa dipisahkan. Saya bilang tadi, kalau bukan lengkap tubuh, jiwa, dan roh, bukan manusia namanya. Demikian pun Tuhan, Dia sempurna. Itulah namanya Tuhan. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tapi mereka dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Mereka memang adalah Tuhan yang Esa. Sekali lagi saudara, begitu hari ini saya coba secara singkat biar saudara, khususnya saudara kami yang mungkin baru pertama sekali dengar firman Tuhan ini,
Saudara mungkin di mana berada sekarang, yang mungkin baru pertama sekali mendengar tentang Allah Tritunggal, saudara jangan kaget. Allah orang Kristen tidak beranak seperti yang diberitakan oleh orang-orang lain, tapi Allah orang Kristen benar-benar Allah yang sempurna, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, hari ini saya mencoba membuat satu catatan bagi kita untuk menambah supaya kita memahami. Saudara, sekali lagi bahwa pertama saya tulis, mengapa manusia kok bisa jahat, kok bisa sakit, kok bisa berontak, padahal Tuhan yang menciptakan. Ini pertanyaan sudah sering saya dengar. Mengapa manusia bisa jahat? Padahal Tuhan yang ciptakan. Padahal Tuhan yang membuat segambar dengan Dia. Saudara-saudara, ini menarik untuk kita bahas sebentar. Kenapa? Karena salah satu fungsi Roh Kudus. Kita baru minggu yang lewat menikmati hari Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita memiliki pengetahuan yang sempurna. Sekali lagi saudara, ketika Roh Kudus turun atas manusia, manusia yang sempurna adanya. Makanya sangat begitu penting mengapa Roh Kudus kita minta. Itu juga sebabnya bukan hanya gereja Pentakosta, tetapi semua gereja harus menerima Roh Kudus sebagai pribadinya Tuhan. Sebab Yesus berfirman, Aku akan naik ke surga dan akan meminta kepada Bapa di surga supaya Ia mencurahkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagimu. Maka dikatakan, Aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa di surga supaya Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagimu. Saudara-saudaraku, seulang sekali lagi, itulah luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Kenapa? Karena orang-orang dunia yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka berjuang sendiri. Mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri. Mereka berjuang dengan kemampuannya sendiri. Tetapi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita mempunyai pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita manakala kita lemah, manakala kita sakit, manakala kita sedang menghadapi masalah. Saudara-saudaraku yang belum merasakan ini, segera ambil waktumu, datang jumpai pendetamu, datang jumpai abang rohanimu atau kakak rohanimu, datang dan jumpai orang-orang yang mengasihimu supaya mereka mengajarmu bagaimana fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya, bagaimana fungsi Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Sebab tanpa itu saudara pasti tidak kuat. Seulang sekali lagi, tanpa Roh Kudus tidak ada kemampuan kita melawan dunia ini. Hanya dengan adanya Roh Kuduslah membuat kita capai. Sebenarnya tadi pertanyaan adalah, mengapa ada manusia jahat?
Mengapa ada manusia berontak? Mengapa ada manusia sakit? Salah satu fungsi Roh Kudus adalah mengajar kita tentang ini. Jadi bukan Tuhan yang salah menciptakan, bukan Tuhan yang salah menciptakan manusia, tetapi lihat baik, Tuhan itu memberi manusia itu kebebasan. Waktu Adam dan Hawa ditarik Taman Eden, dikatakan, hei Adam, semua ini boleh kau makan. Karena tadi Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan semua binatang untuk dikelola, untuk ditaklukkan oleh Adam, manusia pertama itu. Tapi sayang saudaraku, Adam tidak kuat, sebab Tuhan memberi satu tanda ketaatan, tanda bagaimana manusia itu taat. Dibuatlah satu pohon di tengah-tengah itu, dikatakan Adam, jangan sentuh ini dan jangan raba ini, jangan makan buah dari tanaman ini. Semua dari taman ini, semua binatang, semua tumbuhan, semua apa yang di taman Eden ini boleh kau makan bebas. Tetapi yang satu ini tidak boleh kamu raba pun tidak boleh. Kenapa itu dibuat? Itulah uji ketaatan manusia itu. Waktu Adam, manusia pertama itu, belum menyentuh, belum memegang, belum meraba, belum memakan buah itu, maka mereka sama sekali tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami masalah kelaparan, masalah kehausan. Karena kenapa? Semua di Taman Eden itu sudah Tuhan ciptakan. Tuhan tidak sekedar ciptakan manusia, tapi diciptakan dahulu semua kebutuhan manusia itu. Hanya saya tadi, kenapa jadi sakit manusia? Kenapa jadi berontak manusia? Itulah pribadi Tuhan yang sangat luar biasa. Dia beri manusia itu bebas memilih. Apakah engkau manusia taat kepadaku atau engkau memberontak kepadaku? Saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak masuk di akal kok bisa manusia memberontak kepada Tuhan, padahal Tuhan yang menciptakannya. Sudah digambarkan tadi, dia dibuat dengan tangannya sendiri, dia dibentuk dengan tangannya sendiri, lalu dihembuskan nafas hidup, lalu jadilah manusia itu menjadi manusia hidup. Tetapi pertanyaan tadi, mengapa kok bisa manusia jahat? Tadinya bukan jahat, tetapi karena manusia itu melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Boleh ditulis, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itulah dosa. Sejak itulah maka Adam dan Hawa menjadi kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak mereka melanggar perintah Tuhan, sejak itu pula lah mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang salah menciptakan, tapi tidak. Sesungguhnya ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan itu, sejak itulah manusia menjadi kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Trinitatis ini menjadi tidak nampak lagi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka telah melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, yaitu mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di poros tengah, di tengah-tengah taman itu. Sungguh tadinya luar biasa taman itu. Ada 4 sungai yang melintas di taman itu. Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat.
Pison, Tigris, Efrat. Saudara-saudaraku, sungai itu sangat luar biasa indah. Di tengah-tengah taman itu semua sudah Tuhan lengkapi dengan segala kebutuhan manusia itu. Pison itu berbicara tentang berkat. Tuhan siapkan berkat yang luar biasa, yang tanpa dikerjakan oleh Adam. Di pison itu ada banyak emas yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan tidak asal ciptakan manusia sekali lagi, tapi Tuhan juga siapkan kebutuhan manusia itu. Gihon itu berbicara tentang intelektual, pengetahuan manusia. Sebabnya kata Amsal, binasalah umatku yang tidak berpengetahuan. Luar biasa. Sejak awal sudah Tuhan ciptakan bagaimana manusia berakal, berpengetahuan. Sebab itu anak-anak Tuhan harus pintar. Kenapa? Karena dari awal sudah Tuhan buat pengetahuan menyertai kehidupan manusia itu. Lalu sejarah Tigris, di sanalah berjumpa dengan Tuhan. Di sungai inilah perjumpaan manusia dengan Tuhan. Jadi dengan baik saudaraku, ketika saudara mempunyai berkat, saudara harus cakap mengelola. Lalu buktinya harus membawa ke Tuhan, supaya semua yang kamu peroleh itu harus berjumpa dengan Tuhan. Termasuk pengetahuan, termasuk hartamu, termasuk anak dan istrimu. Semua harus diserahkan ke Tuhan. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata, kita harus serahkan ke Tuhan. Termasuk anak kita yang baru lahir harus diserahkan ke Tuhan. Markus 10 ayat 16 berkata, lalu ia memeluk anak itu, meletakkan tangannya atasnya dan memberkati anak itu. Jadi anak-anak diberkati. Saudara-saudara, anak kecil butuh berkat. Kenapa? Karena anak kecil belum mengerti dosa. Dia butuh berkat dari Tuhan. Itu sebabnya anak kecil dibawa ke gereja untuk diserahkan ke Tuhan, supaya dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa melawan dosa. Maka dia perlu berkat dari Tuhan lewat gerejanya, lewat hamba Tuhan, lewat pendeta di mana saudara bergereja. Jadi tadi pertama, kenapa manusia jahat bisa jahat? Karena manusia itu sudah melawan ketetapan Tuhan. Contoh saudara, kalau saudara mungkin ada satu perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, atau katakanlah saudara sedang ada dalam satu organisasi, atau saudara sedang ada di tengah-tengah bangsa, satu bangsa yang punya undang-undang, yang punya hukum dan punya aturan. Lihat, ketika saudara tidak pernah melanggar aturan, tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah melanggar peraturan, saudara kemanapun melangkah, saudara bebas dan tidak ada persoalan. Tapi lihat, ketika saudara sudah melanggar, misalnya saudara sedang melanggar rambu lalu lintas, saudara dengar baik hari ini, saudara sudah siap ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena polisi Tuhan pakai untuk berjaga-jaga, mengatur rambu-rambu lalu lintas yang ada di negeri ini. Saudara mungkin di perusahaan bekerja, ketika aturan dijalankan dengan baik, saudara tidak perlu takut. Tapi lihat,
ketika saudara sudah mulai berani keluar dari aturan itu, saudara pasti akan tertangkap dan saudara dinyatakan bersalah. Demikianlah manusia itu. Selama mereka belum melanggar aturan itu, tidak ada masalah bagi mereka. Semua aman-aman, semua baik-baik. Jadi, ketika saudaraku, ketika kita sedang sakit ataupun punya persoalan ataupun punya masalah, dengar baik hari ini. Bertalian dengan keadaan sekarang ini, bukan Tuhan tidak bisa menghardik COVID-19 ini. Bukan Tuhan tidak bisa berkata sekejap, "Hei COVID-19, beranjak dari Indonesia," bisa. Tetapi Tuhan izinkan terjadi ini untuk melihat seperti apakah kesadaran saudara. Mengapa terjadi ini? Ini adalah warning, peringatan dari Tuhan agar semua kita sadar sesungguhnya sudah ada perbuatan yang besar yang melanggar ketetapan Tuhan. Apakah itu? Berbagai hal. Mungkin saudara di rumah tangga, mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai anak, sebagai saudara, atau di pekerjaanmu, sebagai pemimpin, sebagai anak buah, atau mungkin di perusahaanmu, sebagai pemilik perusahaan, atau sebagai karyawan, atau mungkin berbangsa dan bernegara. Saudara mungkin sudah salah mengelola atau tidak mau diatur. Semua ini berdampak untuk secara menyeluruh. Jadi saudara, sekali lagi, sebenarnya tadi bukan Tuhan salah mencipta manusia. Kedua, saudaraku, di sini saya boleh melihat bahwa terjadinya pelanggaran terhadap laranganlah, maka disitulah terjadinya pemberontakan itu. Jadi saya bilang tadi sekali lagi, sebelum kita melanggar satu peraturan apapun itu bentuknya, kita bebas dari hukuman apapun. Sungguh betapa indahnya orang yang bebas. Mari sebentar kita berdiam diri, renungkan baik ini. Ketika saudara mungkin ada rahasia, saudara mungkin tidak aman bersama istrimu, bersama suamimu, bersama keluargamu, bersama sekantormu, pasti saudara gelisah. Tapi ketika saudara tidak ada persoalan, saudara akan santai, saudara akan enak. Tapi ketika ada saudara yang sembunyikan, yang dirahasiakan, itu menjadi bom waktu bagimu untuk kamu satu saat kelak akan tertangkap, akan kebongkar, sebab tidak ada dosa yang tidak terbongkar. Bagaimanapun pintarnya Adam dan Hawa bersembunyi di taman itu, ketika Adam mendengar bunyi langkah Tuhan, Alkitab berkata mereka bersembunyi, yang mereka sudah membuat cawat dari daun pohon ara. Manusia berusaha menutupi kelemahan, tidak bisa. Bagaimanapun cara Adam dan Hawa memakai cawat dari daun pohon ara, 3 hari disobek. Sehingga ketika dia dengar bunyi langkah Tuhan berderak di taman itu, dia berkata, "Kami bersembunyi." Tuhan, "Di mana kau ada?" "Aku bersembunyi." "Kenapa bersembunyi?" "Aku takut." "Kenapa takut?" Karena dia sudah melanggar aturan Tuhan. Saudara-saudara, lewat minggu Trinitatis ini, nampakkanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Tampilkanlah kemuliaan Tuhan dalam karaktermu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam tindakanmu, dalam berpikirmu, dalam gaya hidupmu. Semua tampilkanlah bahwa saudara dan saya adalah cerminan, adalah gambaran dari Tuhan. Sadari itu.
kita adalah gambar dan rupa dari Tuhan. Sehingga saudara pelihara supaya saudara tidak menjadi orang-orang pemberontak. Lalu yang ketiga, saudara sekali lagi di sini saya melihat bahwa rancangan Tuhan yang sangat indah. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan merancangkan rancangan yang indah bagi kita. Sehingga Yeremia berkata dalam 29 ayat 11, rancangan. Mari kita lihat sebentar dalam Yeremia 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah dengan Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Rancangan yang indah bagi kita sudah dirancang begitu Pak, sejak kita dalam kematian kita. Tuhan merancang tentang yang indah dan masa depan yang penuh harapan. Saya bilang, kenapa bisa salah? Kenapa bisa tidak seperti itu? Bukan salah Tuhan. Sekali lagi kan, tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah kita yang merancangnya. Tadi sudah diarahkan ke hulu. Kita pergi ke hilir. Saudara-saudara sekali lagi, jadi dengar baik, rancangan Tuhan itu sangat indah bagi kita. Seperti apapun hidupmu sekarang, tinggal syukur saja. Jangan saja saudara berkata, kok saya lahir di tengah keluarga yang yang miskin, atau saya lahir di tengah keluarga yang sederhana. Itu sudah Tuhan tetapkan. Tetapi dengan baik, rancanganmu sudah Tuhan atur. Rancangan Tuhan bagimu, apakah kamu lahir di keluarga yang hebat, di keluarga yang sederhana, atau keluarga yang miskin, dengan baik, semua rancangan Tuhan sudah indah. Asal kita mau mengikuti aturan ataupun arahan ataupun ajaran dengan Tuhan, sudah pasti masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Sekali lagi saudara, lewat minggu ini kita harus mengerti Tuhan tidak pernah salah. Rancangannya sudah tepat. Rancangannya rancangan indah, dan rancangannya rancangan penuh bahagia. Saya bilang tadi, kok bisa melenceng? Bukan salah Tuhan, tapi manusia itulah yang melenceng. Manusia itulah yang memberontak. Manusia itulah yang tidak mau diarahkan firman Tuhan. Sebabnya Daud berkata, sejak aku lahir sampai aku tua, belum pernah kulihat anak-anak orang benar sampai meminta roti. Dijamin oleh Tuhan, asal saudara mengikuti protokol Tuhan, protokol aturan firman Tuhan. Kalau sekarang kita ikuti saja protokol kesehatan, pasti kamu terhindar dari COVID-19. Sama, ikutilah protokol Tuhan, ikutilah aturan Tuhan, kamu pasti bahagia. Saudara-saudaraku, saya coba uraikan beberapa hal. Ya, saudara, kata rupa di sini serupa, ya. Saudara itu adalah artinya sama. Saudara adalah gambaran, saudara adalah perwakilan Tuhan. Jadi saudara sebagai suku apapun,
yang ada di dunia ini, saudara perwakilan Tuhan di sana. Jangan ada yang cemburu. Kok suku A begini, suku B? Tidak. Semua itu adalah perwakilan Tuhan, menggambarkan keesaan Tuhan, menggambarkan kehebatan Tuhan. Dari semua suku bangsa, Dia bisa buat menjadi satu, supaya manusia hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Alkitab berkata, semua lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah kemuliaan bagi Bapa di surga. Saudara, sekali lagi, jadi rupa itu adalah mewakilkan perwakilan kita, perwakilan Tuhan. Jadi saudara adalah gambaran, saudara adalah perwakilan Tuhan, menggambarkan keilahian Tuhan dalam rupanya, sehingga saudara harus menjaga itu, supaya di mana saudara berada, jaga kemuliaan Tuhan, jaga supaya jangan sampai lewat hidup kita Tuhan itu menjadi tercoreng. Lalu saudaraku, ayat 28 kita disini lihat, kita diberi tanggung jawab. Ternyata saudara, Tuhan tidak sekedar memberikan kamu berkat. Saya bilang tadi, ketika ada pison, ada gihon. Ketika kamu dikasih berkat, harus ada gihon, mengatur, mengelola, membuat semua berkat supaya jangan berhamburan. Saudara diberi tanggung jawab. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Saudara punya anak, jadikanlah anakmu menjadi anak kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara punya istri, buatlah istrimu menjadi istri yang memuliakan Tuhan. Saudara punya harta, buatlah hartamu yang memuliakan Tuhan. Saudara punya pendidikan, buatlah juga pendidikanmu supaya mempermuliakan Tuhan. Saudara punya pangkat, jabatan, harta apapun itu, buat semua supaya lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Semua sudah terarah. Jadi tidak ada yang bebas. Kalau saudara dikasih kesempatan memiliki harta banyak, ingat tanggung jawabmu pun banyak. Saudara dikasih kesempatan memiliki pendidikan yang tinggi, tanggung jawabmu pun tinggi. Saudara dikasih kesempatan untuk memiliki anak-anak yang hebat, itu pun sama. Saudara dikasih kesempatan bertanggung jawab supaya lewat anak-anakmu yang hebat itu nama Tuhan memuliakan. Saudara diberikan kesehatan yang sempurna, juga sama, supaya saudara bertanggung jawab untuk membuktikan kesehatan itu adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pergunakan kesempatan apapun dalam hidupmu menjadi merusak potret gambar Tuhan. Sekali lagi, semua kalau dikasih kesempatan, saudara bisa berkarir, saudara bisa hebat, saudara punya harta. Ingat baik-baik hari ini semua ada pertanggungjawabannya. Itu ada gihon yang membawa kamu pintar mengelola, intelektual harus ada untuk cakap mengatur supaya berkat dari kisah itu kamu bisa keluar dengan baik. Itulah namanya gihon. Saudara harus mampu membuktikan kepada Tuhan bahwa berkat itu tidak kamu salah gunakan, berkat itu tidak kamu serongkan, berkat itu tidak kamu salah fungsikan. Lalu yang ketiga, saudaraku, di sini katakan ayat 30, Tuhan siapkan seluruhnya kebutuhan kita. Tuhan, setelah kita bertanggung jawab, kepada Tuhan, dengar baik, tidak pernah kita rugi. Berkat-berkat yang sudah kita terima, apakah itu tubuh yang sehat,
apakah itu pengetahuan, apakah itu harta, apakah itu anak-anak atau istri, apakah itu usaha, apakah itu semua, apapun itu. Kalau saudara cakap mengelolanya, maka Tuhan menjamin bahwa semua yang kau miliki pasti aman dalam tangan Tuhan. Saudara kata Amsal, bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mau itu. Bukan Tuhan kurang makanan, bukan Tuhan kurang uang, tapi Tuhan melihat apakah saudara taat. Saya bilang tadi, kenapa ada larangan pada tangan itu? Tuhan melihat saja apakah taat manusia itu. Jadi lihat, ketika Tuhan katakan bawalah persembahanmu ke Tuhan, bukan Tuhan kurang makanan, bawalah persembahanmu, ucapan syukurmu ke Tuhan, bukan Tuhan kurang makanan, tapi Tuhan melihat apakah kamu taat. Dan jangan katakan kepada rugi, sebab Tuhan tak pernah mau berhutang. Tuhan pasti menggantikannya dengan berlipat kali ganda, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Maka Amsal berkata, ada orang yang begitu kikir tetapi semakin miskin. Tapi ada orang yang menabur dengan begitu rupa semakin kaya. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Takaran ukuran yang kamu ukurkan itu juga yang kamu terima. Olehnya sekali lagi, orang yang menabur dengan banyak, dia pasti menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, dia pasti menuai sedikit. 2 Korintus 9. Semakin kamu banyak menabur. Contoh dengan baik ini. Jika saudara hanya punya beli 1 kaleng, katakanlah dia itu bisa dibibitkan menjadi 1 hektar. Tapi jika belimu ada 10 kaleng, berarti 10 hektar. Sudah pasti lebih banyak belimu, lebih banyaklah hasil. Itu eksaktanya. Jadi semakin kau banyak menabur, sudah pasti banyak menuai. Kenapa? Karena semakin banyak lahan yang kamu akan garap. Kalau banyak tabur hanya 1 muk, paling itu bisa 1 rantai. Hasilnya pun paling 1 rantai. Itu gambaran yang nyata. Jadi menaburlah. Tuhan bilang tadi, Tuhan takkan membiarkanmu ketika kamu sudah mempunyai berkat, kamu kelola dengan baik. Tapi tadi dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Jadi lihat, ketika berjumpa dengan Tuhan, itu bukti kamu taat anak Tuhan. Tuhan bilang, maka Tuhan peliharalah hartamu itu. Tuhan peliharalah anak-anakmu itu. Tuhan peliharalah istrimu itu. Tuhan peliharalah suamimu itu. Ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan tadi dia akan memelihara seluruh hidupmu. Maka jangan pernah lewatkan apapun yang kamu miliki, bawalah ke Tuhan. Jangan takut. Laporkan kepada Tuhan lewat gereja di mana saudara bergereja. Beritahu dan supaya didoakan, supaya jelas seperti apa berkat yang kau terima. Tadi Pison bicara berkat, Gihon bicara kemampuan mengelola anak intelektual, lalu Tigris itu berjumpa dengan Tuhan. Lalu keempat adalah Efrat. Efrat itu artinya kemuliaan Tuhan memenuhinya. Ketika sudah lengkap, kamu diberkati, kamu bisa mengelola, lalu kamu bawa ke Tuhan, bukti kamu taat dan tunduk pada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup keluarga, hartamu, semua apa yang memiliki. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, hari ini saya bahagia. Lalu terakhir ya begini,
ayat 31. Tuhan melihat semua baik. Ketika sudah kemuliaan Tuhan memenuhi, maka sudah pasti baik. Jadi di minggu Trinitatis ini, Allah mau kita hadir dalam satu rancangan Tuhan yang hebat. Allah mau kita hadir, membuktikan kita adalah pribadi-pribadi, adalah anak-anak Tuhan yang sudah segambar, yang sudah serupa dengan Tuhan, baik dalam segala hal. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Ikuti saja firman Tuhan. Ikuti saja protokol apa yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Ikuti saja, sudah pasti aman. Saya percaya Tuhan menjamin hidup orang benar. Saya boleh melihat bagaimana hambanya Elia dapat terpelihara di tengah-tengah hidup seorang janda miskin. Akal sehat berkata, sungguhlah tidak mungkin. Tetapi dengan hadirnya Elia, ketika janda miskin itu menerima Elia menjadi seorang hamba Tuhan, maka Elia berdoa ke Tuhan sehingga janda ini diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena janda ini sangat yakin dengan Elia ada bersama dengan dia. Artinya Tuhan hadir bersama dia. Artinya kebenaran firman Tuhan ada dalam hidupnya. Apapun dikatakan Elia, janda ini sudah nurut. Artinya ketika kamu nurut protokolnya Tuhan, ketika kamu ikuti aturan Tuhan, jaminan Tuhan berkata, tadinya janda itu sudah dililit utang, tadinya janda itu sudah hampir binasa, tadinya janda berkata hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi setelah dia melakukan apa yang Elia katakan, semua berubah. Minyak dalam buli-buli itu menjadi penuh. Lalu seluruh hutang-hutang janda ini terbayarkan. Kenapa tadi? Karena dia mau mengikuti aturan Tuhan. Memang sangat tidak logis ketika dia berkata, buatkan dulu bagiku roti. Waktu itu janda itu sudah berkata, aku hanya punya tepung segenggam dan hanya punya minyak sedikit. Kalaupun kuolah, aku hanya bisa hidup sehari. Sudah diceritakan janda itu kepada Elia, tapi Elia berkata, buatkanlah dulu bagiku roti. Seakan Elia tidak memperhatikan laporan janda ini, seakan Elia tidak mau tahu dengan keadaan janda ini. Tetapi itulah Tuhan, ketika janda ini mau mengikuti protokol, mengikuti nasihat, mengikuti aturan yang dibuat oleh Elia, maka janda ini diubah oleh Tuhan. Ada baginya Pison yang besar, ada baginya Gihon yang menguasainya, ada baginya Tigris berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemuliaan Tuhan Efrat memenuhi hidup daripada janda itu. Akhirnya janda itu menjadi janda yang kenamaan sampai sekarang. Alkitab berkata, sampai kapanpun janda itu akan terus diingat. Kenapa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Dia tidak melawan. Secara akal sehat mungkin dia berkata, Elia, bagaimana sih Elia? Bukankah sudah pas tahu aku tidak punya apa-apa? Kok masih tega Elia? Tetapi dia tidak berkata apa. Dia bilang, karena engkau abdi Allah, aku akan melakukannya. Terkadang memang perkataan mulut hamba Tuhan sangat tidak enak didengar. Terkadang memang perkataan pendeta tidak enak didengar. Terkadang memang perkataan pendeta itu menyakitkan hati. Tetapi kisah janda itu membuktikan, karena engkau abdi Allah, aku akan melakukannya.
Disitulah terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Lalu keadaan diubah. Maka kesimpulan, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, keadaanmu akan diubah. Amen. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, maka keadaanmu pasti diubah. Saudara-saudara, ketika pendetamu, ketika gerejamu, ketika bapak-bapak rohanimu mengajarmu, dengarlah baik-baik. Ketika para sintua, ketika para pendeta pembantu, ketika para pendeta muda, ketika para penginjil mengajarmu, dengarlah baik-baik. Anak-anak sekolah minggu, ketika kakak-kakak guru sekolah minggu mengajarmu, ketika kakak-kakak guru sekolah minggu mengajarmu, dengarlah baik-baik. Hai engkau remaja pemuda, ketika ketua pemuda mengajarmu, dengarlah baik-baik. Kenapa? Karena mereka Tuhan pakai untuk membawamu berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuahkan hasil besar. Janda tadi yang sudah terancam hidupnya, sudah banyak utang, tapi berjumpa dengan Elia, maka keadaan diubah. Janda membayar semua utangnya, bahkan masih lebih, masih bisa hidup mereka selama 3,5 tahun lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, di minggu Trinitatis ini, tampilkan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Mungkin kamu tidak seperti janda ini. Alkitab berkata janda ini sudah tidak ada apa-apa lagi, tetapi dia berani memberikan apa yang Elia minta. Mungkin kamu masih punya televisi, masih punya jam tangan, masih punya cincin, punya kalung, punya berlian, punya deposito. Kok mengapa kamu takut ketika ada gereja, ketika ada pendeta yang meminta hartamu untuk dipersembahkan ke Tuhan? Kenapa kamu takut? Sedangkan janda tadi hanya punya segenggam tepung, tapi dia berani. Terbukti pemeliharaan Tuhan akan nyata ketika kamu berani percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kamu berani percaya akan firman Tuhan. Firmanlah yang mengubah. Ketika Tuhan berfirman, maka semua jadi. Ketika Ia memberi perintah, maka semua ada. Saudara-saudara, Mazmur 33 ayat 9. Ketika Tuhan berfirman, semua ada, jadi. Saya percaya tadi mulut daripada Elia dipakai Tuhan untuk mengubah keadaan janda itu. Jadi jangan katakan, kok tidak ada perasaan hamba Tuhan ini. Justru karena dia hamba Tuhan harus berani berkata kebenaran, supaya kebenaran yang mengubah, bukan perasaan. Kebenaranlah yang bisa mengubah keadaan. Saudara-saudaraku, sekali lagi di minggu Trinitatis ini, saya mohon kepada saudara semua, tampilkanlah kemuliaan Tuhan bagaimanapun sakitnya hidup. Tuhan tahu kok keadaan, Tuhan tahu keadaan, Tuhan tahu semua kita. Tapi jangan mau menyerah, jangan mau menyerah. Ingat, kalau Tuhan yang bicara, percayalah. Kalau Tuhan yang berfirman, percayalah. Oleh firman-Nya, semua akan jadi. Oleh perintah-Nya, semua akan ada. Mazmur 33 ayat 9. Ketika dia berfirman, maka semua jadi. Ketika dia berperintah, maka semua ada. Jangan ragu. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Itulah yang ada di mulut Elia.
Saudara-saudaraku sekali lagi, kesimpulan hari ini. Mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa kita adalah gambaran Tuhan. Jadi, dimanapun kita berada, apakah di sekolah, apakah di kampus, apakah di rumah, apakah di kantor, atau di angkutan umum, atau di dalam mobil pribadimu, atau di mana pun saudara berada, ingat kita adalah gambaran Tuhan. Jangan pernah coreng, jangan pernah coreng wajah Tuhan lewat sikapmu. Sikapmu yang mungkin bengis, sikapmu yang mungkin angkuh, sikapmu yang mungkin masa bodoh. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia tak pernah membuat orang terluka, maka jangan lukai orang lain. Dia tak pernah benci, maka jangan benci orang lain. Dia selalu menghibur, menolong, menguatkan, maka selalulah menghibur, menguatkan. Lalu yang kedua, Tuhan siapkan segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Saya percaya semua kita ingin kaya, semua kita ingin hebat. Tapi kita berkata, Tuhan menyiapkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, apapun hari ini, minggu ini, kebutuhanmu, bilang ke Tuhan. Misalnya, aku butuh Tuhan anak-anak untuk meneruskan keturunanku. Aku butuh Tuhan pekerjaan untuk menyambung hidupku. Aku butuh Tuhan gelar untuk membuat kebiasaan karir. Aku Tuhan butuh kesehatan, aku bisa bekerja. Aku Tuhan butuh pengetahuan, aku bisa terampil. Aku Tuhan butuh teman supaya aku bisa kuat. Aku Tuhan butuh semua kebutuhanmu, Tuhan pasti cukupkan. Tetapi keinginanmu, itulah yang terjadi penyelewengan ketika Hawa mengikuti keinginannya. Padahal semua kebutuhan sudah cukupkan. Tapi keinginan supaya sama dengan Tuhan. Karena ular menipu daripada Hawa berkata, kamu akan sama dengan Tuhan ketika kamu makan buah itu. Maka keinginan sama dengan Tuhanlah membuat Hawa tergoda. Kebutuhan sudah semua cukupkan semuanya. Jadi sekali lagi ingat, kalau kamu sadar, jaga hidupmu, jaga semua sikapmu, maka kebutuhanmu Tuhan bantu. Ketiga, dengan kita mendengar arahan Tuhan, maka kita sudah pasti selamat. Ingat tadi terakhir, rancangan Tuhan adalah rancangan indah bagimu. Tidak ada satupun rancangan yang jahat yang Tuhan siapkan untuk kita. Olehnya, kalau kamu sedang ada di jalan yang salah, berbaliklah ke Tuhan. Kalau kamu sedang ada ke arah yang salah, berbaliklah ke Tuhan. Kalau kamu sedang mengerjakan pekerjaan yang salah, berbaliklah ke Tuhan. Kalau kamu mungkin sedang menipu orang, bertobatlah. Kalau kamu sekarang sedang melakukan makan makanan yang salah, minum minuman yang salah, atau narkotika, atau merokok, atau alkohol, atau narkoba, ataupun itu namanya, atau free sex, bertobatlah, kembalilah ke Tuhan. Ingat, Tuhan merancangmu, Tuhan merancang kita adalah rancangan penuh harapan. Sekali lagi, di minggu Trinitatis ini, tampilkan Allah dalam hidupmu, tampilkan Allah dalam gayamu, tampilkan Allah dalam lifestyle-mu, tampilkan Allah dalam bicaramu, tampilkan Allah dalam seluruh hidupmu. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita dulu. Kuatkanlah hatiku.
dalam setiap persoalan hidup. Sadarlah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Sejak kamu dalam kandungan ibu, Tuhan sudah merancangkan rancangan yang baik bagimu dan masa depan yang penuh harapan. Tetapi pemberontakan kita lah, tetapi dosa-dosa kita lah yang membuat kita keluar dari kemuliaan Tuhan dan rancangan Tuhan besar. Hari ini kuatkan hati, janganlah tertipu. Iblis sedang mencuri hatimu, iblis sedang mencuri hatimu, membunuh imanmu, membinasakan imanmu. Segera bertobat, segera kembali ke Tuhan. Sadarlah, sadarlah. Haleluya. Sekarang ini apapun persoalanmu, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, dengan baik hari ini Dia ada bersamamu. Dan katakan bersama, Dia takkan tinggalkanmu. Dia tak tinggalkan. Berikutnya begini, haleluya, firman-Mu yang sangat luar biasa, yang mengubah mindset kami. Ternyata kamilah yang salah, kamilah yang tidak mau dengar-dengar akan firman-Mu. Rancangan-Mu sejak dari awal adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang sangat penuh harapan. Tetapi kamilah yang memberontak, kamilah yang menyimpang dari firman-Mu Tuhan.
Apabila firman-Mu pada hari ini, Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa dengan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kami sudah banyak menyakiti hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak mencerminkan sebagaimana Allah hadir dalam hidup kami. Ampuni kami, Tuhan. Banyak orang yang kecewa mendengar perkataan kami. Tetapi hari ini, Tuhan, dimanapun kami berada sedang menyaksikan firman Tuhan ini, dimanapun umat-Mu sedang berada mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan, bahkan mereka yang belum percaya Yesus, hari ini Tuhan, bekerjalah agar mereka berjumpa dengan-Mu, Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami. Demikianlah janda di kota Sarfat itu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan lewat hamba-Mu Elia, keadaan yang sudah sangat kritis, kematian yang sudah mengancam si janda dengan kedua anaknya. Tetapi karena janda itu mau mendengar perkataan hamba-Mu Elia, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Elia, keadaan berubah. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu saat ini, ketika keadaan mereka mungkin seperti janda ini, sudah sangat menyedihkan. Mungkin mereka terancam keadaan ekonomi. Tapi Tuhan, firman hari ini berkata, di minggu Trinitatis ini, apapun keadaan kami tidak bisa untuk tidak tunduk pada Tuhan. Apapun keadaan kami harus mencerminkan gambaran Tuhan. Tuhan tolong semua jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong semua hamba-hamba Tuhan. Mungkin mereka sekarang sedang ada di pedalaman. Mungkin ada mereka di tepi-tepi sungai atau di hutan-hutan atau di padang belantara. Para misionari-misionari yang sedang kelaparan, Tuhan tolong seperti Engkau menolong hamba-Mu Elia, juga tolonglah pelihara mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang kami dengar hari ini, Tuhan menjamin kebutuhan kami. Bapak, aku percaya kebutuhan kami Tuhan sangat besar. Kami Tuhan butuh rumah ibadah Tuhan yang layak untuk kami pakai setiap minggu, setiap saat. Kami butuh Tuhan juga jemaat-Mu yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Kirimkanlah Tuhan jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mau mendengar perkataan-perkataan hamba Tuhan. Hamba butuh Tuhan. Rekan-rekan sekerjaku di dalam Tuhan yang mau menjadi teamwork, yang mau solid bekerja bersama. Sebab kami tahu Tuhan, di mana ada kebersamaan, di mana ada unity, disitulah berkat tercurah. Pemasmur berkata, alangkah indahnya apabila mereka diam dalam rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus, hamba butuh rekan-rekan yang bersamaan melayani di dalam Tuhan.
baik sesama kami GPD, baik di luar GPD, baik antar denominasi. Berikanlah persatuan untuk gereja-gereja Tuhan, agar Indonesia ini melihat kemuliaan Tuhan lewat gereja Tuhan. Tampilkan gerejamu sebagai gereja yang hidup, gereja yang menampilkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, percekcokan di sana sini, hamba mohon Tuhan ampuni hamba-hamba, ampuni gereja Tuhan. Tampilkanlah kemuliaan Tuhan dalam hidup hamba-hamba Tuhan, dalam hidup untuk gereja Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja, para ketua-ketua sinode. Ada 323 sinode di Indonesia. Berkatilah semua Tuhan. Para gembala-gembala sidang, ada jutaan gembala sidang Tuhan. Berkatilah para pengurus-pengurus wilayah, ada ribuan orang Tuhan. Berkatilah para pembantu-pembantu di gereja, sampai kepada guru sekolah minggu. Berkatilah Tuhan, sebab mereka juga adalah pelayan Tuhan. Para pemusik gereja, para multimedia, para semua panitia-panitia pembangunan gereja, panitia-panitia diakonia, panitia-panitia kor, panitia-panitia yang lain Tuhan, yang membangun tubuh Kristus. Berkatilah semua Tuhan. Bapa, untuk bangsa negara kami, berkatilah Indonesia Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah begitu sungguh-sungguh untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Urapi dia, berkati dia, dibantu oleh Bapak Amin sebagai Wakil Presiden, juga seluruh kabinet kerja, kabinet maju sebagai pembantu Presiden. Biar Tuhan mereka bersatu semua Tuhan, juga semua aparat negara kami, TNI, Polri, semua lembaga tinggi negara kami, DPR, MPR, Mahkamah Agung, semua Tuhan, lembaga-lembaga negara kami, Tuhan ke dalam tangan-Mu serahkan. Bapa, sebentar Tuhan kami berdoa juga untuk dunia. Pulihkanlah dunia Tuhan. Kami dapat berkat untuk Israel. Berkatilah Israel Tuhan, kota di mana Engkau telah menyatakan diri di sana. Berkatilah Indonesia yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke. Kami rindu Tuhan Indonesia pulih seperti sedia kala Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak, bebaskan roh kami untuk beribadah. Tuhan tolong Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kehidupan yang baru. Mungkin sulit Tuhan diterima, tapi Tuhan tolong kami semua agar mampu Tuhan terbiasa dalam kehidupan yang baru ini Tuhan. Tolong semua kami mampu mengikuti protokol kesehatan yang sedang dicanangkan pemerintah kami Tuhan. Berkatilah semua kami, para pemimpin gereja, untuk siap mengatur setiap lomba-lombanya. Tuhan, seluruh persembahan kami hari ini, persembahan waktu kami, pikiran kami, bahkan Tuhan persembahan tatanan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami, diakonia kami Tuhan. Bapa, tolong semua terimalah, baik yang kami kumpulkan di pastori ini Tuhan, di gereja ini, juga Tuhan setiap rumah jemaat Tuhan. Bapa, berkatilah setiap mereka, berkatilah usaha pekerjaan tangan mereka, berkatilah bisnis mereka, berkatilah setiap profesi mereka Tuhan, agar semuanya bisa dibawa berjumpa dengan Tuhan, agar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap jemaat-Mu, setiap rumah tangga kami, setiap pribadi kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, terpuji-puji nama Tuhan. Ini doa kami, saudaraku, anak-anak itu, dan pulanglah
terimalah berkat Tuhan, maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga, dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali kedua. Amin. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Pastikan hiduplah berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Amin.